Oke. Baik, Assalamualaikum Boleh, boleh. warahmatullahi wabarakatuh. Aman-aman. Habis asar, habis zuhur dong ya. Waalaikumsalam. Apakah terdengar suaranya? Terdengar Bapak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Baik, sehat ya. Sehat. Alhamdulillah wa syukurillah. Apa? Ini sebentar lagi kita mulai meeting Zoom. Jadwal besok umrah kedua. Tat Motori ini Iya. sudah ada ya? Iya. Aku Oh, ngomong sama Bu Fadlon. Ditukar aja tuh gimana nggak tahu ya. Kalau ditukar bisa. Ditukar tuh bisa. Mati. Betul. baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulai Zoom meetingnya. Ini adalah tentang manasik online dari UB Umroh Barengan Mata Hati Wisata Sebentar ya. yang insya Allah akan diadakan keberangkatannya di beberapa bulan akan datang dan di bulan yang mendekati bulan yang akan datang ini juga. Alhamdulillah wa syukurillah bahwasanya umroh. Boleh suaranya dimatikan dulu. Baik Bapak Ibu semua, ini adalah tentang persiapan manasik umroh manasik online yang mana kita mempersiapkan untuk keberangkatan kita eh, eh, dan yang terutama adalah keberangkatan yang akan datang sekarang. Insya Allah di bulan Januari dan Februari yang paling dekat. Dan setelahnya adalah bulan-bulan berikutnya seperti bulan Mei dan yang lainnya. Kita akan mempersiapkan tentang keberangkatan dan persiapan umroh kita untuk menuju ke Baitullah atau menuju ke Haramain Makkah dan Madinah insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lalui, apa yang kita persiapkan sekarang ini menjadi persiapan yang matang untuk perjalanan menuju ibadah umroh kita. Dan bahwasanya ibadah umroh adalah sebuah panggilan. Panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan sebuah ibadah yang mana panggilan umroh ini adalah panggilan yang sangat luar biasa di dalam ibadah di dalam agama Islam, yaitu dikatakan bahwasanya ibadah umroh adalah sebuah ibadah. Innal umara wal hujjaj wafdullahi wa man faman da'ahum ajabahum wa in istaghfaru fastaghfara lahum. Apabila seseorang menunaikan ibadah umroh atau ibadah haji, maka itu adalah sebuah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka meminta ampun, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Dan apabila mereka berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doanya. Dan dikatakan juga bahwasanya keutamaan daripada keutamaan umroh tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, al umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Antara umroh yang satu dan umroh yang lainnya itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan bahwasanya umroh ini adalah haji kecil, yaitu tidak banyak seperti yang dilakukan haji. Nah, maka dari itu, sebelum kita melakukan ibadah umroh ini, maka alangkah baiknya kita persiapkan baik, kita siapkan untuk menunaikan panggilan but. Banyak orang-orang yang mampu, banyak orang-orang yang ingin berangkat umroh, akan tetapi memang adalah orang-orang yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala dan dimampukan. Kadang kita berangkat Oh, kita umroh tanya aja di ini WA grup. bukan Tanya aja itu ya. karena banyaknya harta Ada yang kita sudah kemarin atau kan beli kuatnya itu. stamina kita, akan Pakai tetapi memang kakak. sebuah panggilan Allah Subhanahu wa taala Kemudian untuk itu menunaikan namanya ke ibadah ruang ke situ. rumahnya, Sementara kan ya ngumpul ke sama Baitullah. sini. Nah, Nggak bisa ketika ngamen. kita Tidak menunaikan ibadah
umroh ke sana, Saya juga ngambil. yang mana yaitu adalah di antaranya menghapuskan Iya. Sri bocor. Habis baterainya. mohon maaf, jaringannya agak sedikit lelet. Ustaz, terdengar Ustaz ya? Terdengar. Siap, terima kasih. Saya lanjut lagi, bahwasanya tadi ibadah umroh adalah ibadah yang menghapus dosa-dosa kecil kita ketika kita berada di sana, dan menghapus dosa-dosa besar kita ketika kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berumroh, Allah menjanjikan akan menghapus dosanya dan mengganti rezekinya menjadi yang lebih baik lagi dan menjadi yang lebih banyak lagi. Mudah-mudahan dengan persiapan kita yang sekarang ini, dengan manasik yang kita jalankan sekarang ini, akan menjadikan persiapan kita yang matang dan menghadap ke Baitullah dengan persiapan yang sudah luar biasa. Nah, di sini kita mempunyai narasumber Ustadz Matori Maliki Alfat LC yang sekarang berada di kota Mekah. Nah, beliau insya Allah yang akan memandu berjalannya manasik kita yang sekarang ini, dan beliaulah yang akan menuntun akan perjalanan nanti di kota Mekah tersebut. Ada nih dari Eh, Budan nih. Baik, tidak lama juga dan tidak langsung saja, kepada Ustadz Matori Maliki silahkan untuk eh, memberikan manasiknya. Ustadz, Fadhol, Ustadz. Ya, assalamualaikum. Bisa, Ustadz? Terdengar? Terdengar. Oh iya, terdengar. Layarnya kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan ya bagi layarnya. Bentar. Ya, terlihat. Ya, terlihat, Ustadz. Oke. Bentar. Wah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Layarnya kelihatan, Bu ya? Bapak Ibu semuanya. Kelihatan Ustadz Apa? Al. Kelihatan, kelihatan, Ustadz. Kelihatan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Alnya ketawa. Oke. Sepertinya Alhamdulillah sudah Bapak Ibu nggak ini semuanya. lagi ya sama Ustadz Matori. Udah pada kenal Ya, Pak semua nih. Awaludin. Ya, Bapak. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, hari ini kita bisa melaksanakan manasik online. Semoga dengan manasik online ini wasilah kita semuanya untuk mendapatkan umroh yang mabrurah. Amin. Amin ya robbal Amin, ya alamin. Rabb. Bapak Ibu sehat semua ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah semuanya. sehat. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, sebelum saya memulai manasik, perkenalkan nama saya Matori Maliki Alfat, asal dari Bengkulu. Mungkin di sini ada dari Sumatera seperti saya ada. Apa dari Siapa? lain? Oh, Udah. dari Ada Tat, dari berbagai pulau Lampung. ya. Lubuk Lampung. Linggau, Tat. Lubuk Halo Bu Linggau. Linggau. Mana lagi nih ada semuanya? Dari Lampung, Tat. Oh, Masyaallah, dari Lampung. Lampung. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasanya kita melaksanakan umroh itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, ketika Bapak Ibu semuanya sudah mendaftar, dan insya Allah ada yang berangkat tanggal 13 Februari, ada yang berangkat tanggal 22 Januari, dan seterusnya, berarti Bapak Ibu semuanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tanah sucinya Allah atau ke rumahnya Allah. Kita ketahui juga bahwasanya untuk berangkat umroh kita banyak mengeluarkan dana, waktu, tenaga, dan
meninggalkan orang-orang yang kita sayang Bapak Ibu semuanya. Maka dari itu kita maksimalkan untuk melaksanakan manasik online ini. Jadi Bapak Ibu semuanya, yang perlu kita ketahui adalah fadilah-fadilah umroh yang seperti yang dikatakan sama Ustadz Anis tadi, bahwasanya umroh itu ada 3 Bapak Ibu semuanya. Yang pertama itu fadilahnya, keutamaan dari umroh tersendiri adalah yang pertama dihapuskan dosa kita semuanya. Yang kedua Allah hilangkan kefakiran dalam hidup kita. Yang ketiga bagi wanita, bagi jamaah perempuan itu seperti orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan dari melaksanakan umroh. Semoga kita semuanya mendapatkan fadilah itu, mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berupa yang seperti Allah katakan. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita ketahui bahwasanya umroh itu adalah ibadah haji kecil. Nah, jadi umroh itu gampang Bapak Ibu semuanya. Cuman ada 5. Yang pertama ada niat umroh, yang kedua ada tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwasanya. Nah, sebelum melaksanakan ibadah umroh, sebelum kita masuk ke rukun yang pertama, maka ada sunnah-sunnahnya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, kita melaksanakan sunnah ini sebelum membaca niat umroh. Nah, sebelum kita melakukan niat umroh, maka ada sunnah-sunnah yang kita kerjakan. Yang pertama sebelum berihram atau kita posisinya lagi di hotel Bapak Ibu semuanya. Insya Allah kita akan mendarat semuanya di kota Madinah. Nah, sebelum kita ke Mekah itu kita kurang lebih ada 3 hari, 4 hari atau 5 hari di kota Madinah. Seperti itu. Nah, setelah hari kita habis di Madinah, kita berangkat ke kota Mekah. Nah, ini eh, sebelum kita berangkat disunnahkan, apalagi nanti insya Allah kita akan berangkat setelah zuhur, contohnya kita ke Mekah tanggal 3. Nah, ketika tanggal 3 itu, di tanggal 3 itu boleh kita melaksanakan sunnah-sunnah ihram sebelum kita berangkat tepatnya. Yang pertama kita disunnahkan Bapak Ibu semuanya untuk mencukur kumis, merapikan bulu ketiak dan bulu kemaluan, mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Dan yang kedua adalah kita disunnahkan lagi untuk memotong kuku, tangan dan kaki seperti itu. Yang ketiga kita disunnahkan untuk mandi ihram seperti itu. Nah, yang keempat kita disunnahkan untuk memakai wangi-wangian. Nah, mandi ihram kapan dilakukan? Sebelum kita berangkat. Nah, kalau misalkan kita berangkatnya habis zuhur, maka boleh mandinya sebelum subuh atau habis subuh atau sebelum berangkat seperti itu. Nah, mandinya bagaimana? Mandinya sama seperti orang mandi wajib atau mandi besar atau mandi janabah, sama cara mandinya. Tetapi kita cuman beda niatnya saja, tapi niatnya bagaimana? Saya niat mandi ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk mandi ihram. Nah, dan juga untuk memakai wangi-wangian Bapak Ibu semuanya itu kita pakai di badan, bukan di baju seperti itu. Jadi kita memakainya di badan seperti kita pengen pakai Rexona atau kita pengen pakai hand body atau memakai pewangi atau parfum badan lainnya seperti itu. Nah, kita pakaikan di mana? Di badan seperti itu. Dan juga Bapak Ibu semuanya yang perlu kita ketahui bahwasanya kalau misalkan setelah kita mandi ihram, untuk pakaian ihramnya bagaimana? Bisa dilihat Bapak Ibu semuanya, untuk pakaian laki-laki cukup 2 helai kain ihram. Nah, atas dan bawah itu pakaian ihram bagi jamaah laki-laki seperti itu. Nah, dan untuk jamaah perempuan memakai kain ihramnya bagaimana? Semua boleh memakai warna apapun, tidak wajib hitam yang seperti digambar. Jadi kita boleh memakai pakaian ihram, boleh warna putih, warna hitam, atau warna-warna lainnya. Dengan syarat bahwasanya pakaiannya suci seperti itu. Nah, pakaiannya harus tertutup semuanya kecuali muka sama telapak tangan seperti itu. Nah, itu untuk pakaian bagi laki-laki dan perempuan Bapak Ibu semuanya. Nah, ketika kita sudah berihram, ketika kita sudah memakai pakaian ihram, maka Bapak Ibu semuanya ketika itu kita akan menuju berangkat
dari Madinah ke kota Mekah itu insya Allah setelah zuhur. Untuk sholat zuhur dan sholat asarnya nanti kita jamak qasar atau jamak takdim atau jamak takhir seperti itu. Biasanya kita melaksanakan jamak qasar 2 rakaat sholat zuhur dan 2 rakaat sholat asar. Nah, jadi kita menuju perjalanan ke tempat mikot. Nah, ke tempat mikot namanya nanti kita akan bermikot Bapak Ibu semuanya di Bir Ali. Nah, ketika kita sampai di tempat mikot Bapak Ibu semuanya, nanti kita disunnahkan untuk apa? Untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Boleh melaksanakan sholat tahiyatul masjid, sholat safar, atau sholat sunnah ihram. Niatnya bagaimana? Saya niat sholat sunnah ihram 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bahasa Indonesianya. Kalau misalkan bahasa Arabnya usolli sunnatan ihram rakaataini lillahi ta'ala. Nah, disunnahkan lagi Bapak Ibu semuanya ketika kita sampai di Bir Ali sholat 2 rakaat, disunnahkan lagi ada sunnahnya membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan membaca surat Al-Ikhlas di rakaat kedua. Nah, ketika kita sudah masuk melaksanakan sunnah-sunnah sebelum melaksanakan rukun yang pertama, kita sudah melaksanakan sunnah-sunnahnya, maka kita akan masuk ke rukun yang pertama. Nah, rukun yang pertama apa? Kita akan membaca niat umrah. Membaca niat umrah insya Allah di tempat mikot di Bir Ali, tepatnya di atas bis semuanya Bapak Ibu semuanya, supaya kita sama-sama mengucapnya, sama-sama ditalkin semuanya. Nanti kita pakai mic di dalam bis, kita ucapkan bersama-sama. Seperti ini untuk niat umrohnya. Niat umrohnya bisa nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Atau labbaik Allahumma umrata, labbaik Allahumma labbaik. Nah, boleh pakai yang pertama atau yang kedua. Nah, setelah kita membaca niat umroh, maka kita sudah masuk dalam keadaan berihram. Jadi ketika kita sudah masuk berihram Bapak Ibu semuanya, maka akan muncul apa? Larangan-larangannya. Nah, ketika kita sudah berihram, bukan berarti kita semuanya bisa melakukan bebas apapun itu Bapak Ibu semuanya. Tidak. Tetapi di sini ada larangan-larangan dalam berihram. Nah, untuk yang pertama, untuk jamaah laki-laki, kita tidak boleh menutup kepala kita. Nah, menutup kepala dalam artian apa? Kita Ya ketika kita harus hati melaksanakan lah kalau umroh, diri sendiri kita masa tidak iya boleh menutup untuk kepala. mencari duit. Yang kedua, kita tidak boleh mencukur atau mencabut rambut bulu badan. Nah, baik laki-laki dan perempuan. Yang ketiga adalah menggunakan wangi-wangian. Ini secara umum tidak boleh bagi laki-laki dan tidak boleh bagi perempuan. Yang keempat, tidak boleh memotong kuku, kaki, baik pun tangan seperti itu, baik laki-laki dan perempuan. Memakai pakaian yang berjahit ini khusus bagi laki-laki, tidak dikhususkan bagi perempuan. Ini khusus untuk jamaah laki-laki. Tidak boleh memakai pakaian berjahit. Jadi untuk jamaah laki-laki cukup 2 kain ihram warna putih itu atas sama bawah. Tidak boleh memakai, mohon maaf, celana dalam, memakai pakaian atau memakai peci pun tidak boleh. Ini untuk khusus jamaah laki-laki. Nah, yang keenam apa? Memburu atau membunuh binatang atau menebang pohon. Laki-laki dan perempuan. Ini tidak mungkin terjadi di Bapak Ibu semuanya insya Allah. Nah, yang ketujuh, ketika kita berihram Bapak Ibu semuanya, kita tidak boleh melaksanakan akad nikah baik laki-laki maupun perempuan. Nah, yang paling penting adalah kita tidak boleh apa? Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kita tidak boleh dalam keadaan bersyahwat banyak, tidak boleh. Wala jidala, kita tidak boleh berkelahi. Jadi Bapak Ibu semuanya, inti dari larangan ihram tersendiri adalah selain ada terkhususnya kita tidak boleh apapun, yang paling terpenting adalah kita tidak boleh jidal, tidak boleh berkelahi, tidak boleh mengatakan perkataan-perkataan yang kotor seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu semuanya, ketika kita melanggar nanti larangan-larangan ihram ini, nanti Bapak Ibu semuanya insya Allah akan terkena dam atau fidyah. Jadi sesuai dengan pelanggarannya masing-masing. Kalau misalkan pelanggaran ringan, maka akan diberikan terkena memberi makan orang-orang
fakir miskin. Boleh 10, boleh 6 orang. Kalau misalkan tidak kuat untuk bayar, maka akan diganjarkan dengan berpuasa. Kalau misalkan Bapak Ibu semua yang melanggarnya berat, meninggalkan rukun umroh atau melakukan hubungan suami istri, maka itu akan termasuk dalam pelanggaran berat. Itu akan dikenakan 1 ekor kambing damnya, seperti itu. Nah, ketika kita sudah tahu sunnah-sunnahnya Bapak Ibu semuanya, kita membaca niat. Setelah itu kita membaca niat, kita sudah tahu larangan-larangannya bagi laki-laki dan perempuan seperti itu. Maka insya Allah perjalanan kita menuju dari Madinah ke kota Mekah itu kurang lebih Bapak Ibu semuanya 5-6 jam insya Allah. Nah, mungkin ada jamaah umroh barengan yang pakai kereta cepat, itu insya Allah insya Allah perjalanannya kurang lebih 2 jam bagi yang menggunakan kereta cepat. Bagaimana yang menggunakan kereta cepat? Apakah mikotnya di kereta atau di Bir Ali? Tetap mikotnya di Bir Ali, seperti itu. Nah, tetap mikotnya di Bir Ali. Tak mengambil mikotnya di Bir Ali. Dan kita membaca sepanjang perjalanan setelah kita niat umrah, membaca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi Bapak Ibu semuanya harus kita membaca talbiyah bersama-sama, seperti itu. Nah, ketika kita membaca talbiyah nanti dari kota Madinah sampai ke kota Mekah, nanti insya Allah kita akan membacanya, disunnahkan sama Rasulullah SAW, membaca talbiyah itu dari kota Madinah sampai kota Mekah itu nggak terputus-putus. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa menjalankan sunnah itu bagi yang kuat saja. Kalau yang nggak kuat, insya Allah cukup ketika suara kita sampai seraknya aja. Insya Allah seperti itu. Nah, nanti perjalanan kita kurang lebih 5-6 jam. Sampainya kita di kota Mekah, kita akan masuk ke hotel terlebih dahulu untuk menaruh barang. Sebelum kita menaruh barang, kita makan malam dulu. Setelah makan malam, nanti kita bagikan kuncinya. Setelah dibagikan kuncinya, Bapak Ibu semuanya dipersilahkan untuk apa? Untuk beristirahat sebentar, setengah jam atau 45 menit kurang lebih, untuk berwuduk kembali, untuk meluruskan penatnya sedikit, seperti itu. Kita kasih waktu tuh setengah jam. Setelah setengah jam nanti kita berkumpul lagi di lobi hotel, seperti itu. Untuk perjalanan dari Madinah ke Mekah, insya Allah Bapak Ibu semuanya itu kita akan berhenti 1 kali, seperti itu. Berhenti 1 kali, nanti lanjut lagi ke kota Mekah, seperti itu. Nyampe di Mekah, kita turun dulu, turun dari bis, kita makan malam. Setelah makan malam, kita bagikan kunci hotel. Setelah bagikan kunci hotel, baru Bapak Ibu semuanya diizinkan untuk masuk ke kamarnya masing-masing, seperti itu. Nah, di sini kita kasih waktu setengah jam. Setelah dikasih waktu setengah jam Bapak Ibu semuanya, kita berkumpul lagi di hotel untuk melaksanakan umroh. Ini adalah masuk rukun yang kedua. Tadi kita sudah membaca niat umroh atau dalam memakai kain ihram. Nah, yang kedua kita masuk ke rukun yang kedua, yaitu adalah tawaf. Nah, sebelum Bapak Ibu semua, sebelum kita pergi ke Masjidil Haram, kita sudah dalam keadaan suci, sudah dalam keadaan bebas dari najis, seperti itu. Perjalanan dari hotel ke Masjidil Haram, kita membaca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik sampai akhir, seperti itu. Nah, nanti ketika sampai di Masjidil Haram, kita akan berhenti, nanti pengarahan bagaimana patokan kita untuk masuk Masjidil Haram, di mana tempat masuk untuk sholat perempuan dan di mana masuk untuk sholat laki-laki, seperti itu. Dan di mana patokan untuk menuju ke hotel. Nanti kita kasih pengarahannya semua ada di lapangan nanti, seperti itu. Sebelum kita masuk masjid, nanti kita akan disunnahkan lagi Bapak Ibu semuanya untuk apa? Untuk membaca doa masuk masjid semuanya. Bagaimana? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Seperti itu. Tuh, disunnahkan dengan kaki kanan. Nanti ketika kita sudah masuk dalam Masjidil Haram Bapak Ibu semuanya, nanti kita lurus turun sedikit. Setelah turun nanti kita akan melihat Ka'bah. Nah, bagi yang pertama kali melihat Ka'bah, nanti kita akan berdoa. Mungkin di sini sudah ada umrah sekali, 2 kali, maupun berkali-kali sudah. Dan sebagian juga ada yang umrah baru pertama kalinya. Nanti kita disunahkan, apalagi ketika kita pertama kali melihat Ka'bah,
maka kita akan membaca doa, Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabbatan ilal akhir, seperti itu. Inilah doanya seperti itu. Nah, ketika kita sudah melihat Ka'bah, maka Bapak Ibu semuanya di sinilah kita akan melaksanakan tawaf seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya mumpung masih jauh-jauh hari, mungkin di sini ada yang berangkat tanggal 22 Januari, kurang lebih seminggu. Nah, jadi jadi Bapak Ibu semua setelah kita melihat Ka'bah jangan sampai kita melihatnya cuman kotak saja. Cuman kotak, kita tidak tahu ada bagian-bagian inti atau terpenting di dalam Ka'bah tersebut. Kita harus tahu Bapak Ibu semuanya supaya untuk semangat ibadah kita, untuk semangat kita untuk datang ke Ka'bah itu lebih lebih matang seperti itu. Lebih lebih banyak ada tujuannya seperti itu. Nah, kita harus di sini sebelum kita melaksanakan tawaf Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, izin sebentar. Ini mungkin ada sedikit trouble jaringan sama beliau. Mungkin kita tunggu sebentar, sekitar 2 menit lagi kayaknya. Baik, Bapak Ibu, kita tunggu sebentar ya. Kayaknya sepertinya ada trouble jaringan di sama beliau, Ustadz Matori. Kita tunggu sebentar, kira-kira 2 sampai 3 menit nih. Katanya. Masih belum masuk beliaunya. Bentar ya.
Set Matahari udah masuk? Udah, Aman jaringan, Set? aman. Ya, oke. Silakan, Set. Lanjutkan tadi jaringan trouble sepertinya. Mohon maaf, Bapak Ibu. Silakan, Ustadz Matahari melanjutkan isi daripada manasiknya tersebut. Silahkan dilanjutkan. Oke, lanjutkan Bapak Ibu semuanya. Nanti kita akan mengetahui bagian-bagian Ka'bah. Nah, bagian-bagian Ka'bahnya yang pertama ada Hajar Aswad. Nah, Hajar Aswad ini Bapak Ibu semuanya pahalanya kalau misalkan kita berhasil mencium atau memegang atau taslim saja memberi isyarat ke tempat ini, maka kita akan diberikan apa? Diampunkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, multazam Bapak Ibu semuanya. Nah, multazam ini adalah di mana tempat kita kalau misalkan kita berdoa maka diampunkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Maka di multazam ini adalah tempat di mana tempat ini adalah tempat mustajab untuk berdoa. Jadi posisinya di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah seperti itu. Nah, disinilah pintu Ka'bahnya. Jadi di antara Hajar Aswad sama pintu Ka'bah. Nah, disitulah multazam. Kecil space-nya Bapak Ibu semua. Nah, di sini bisa dilihat Bapak Ibu semuanya. Nah, itulah multazam. Dan lanjut lagi Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini ada makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu adalah bukan tempat kuburan, Nggak, bukan, tetapi Afwan, Set. Layarnya nggak kelihatan tadi ya. nggak kelihatan ya. Multazam. Iya, nggak kelihatan. Sebentar. Iya. Saya tunggu materinya nggak kelihatan katanya. Sudah? Belum, Set. Belum terlihat. Sudah belum? Sudah kelihatan? Belum? Belum kelihatan. Sebentar. Manasik online. Bagikan. Sudah? Sudah. Nah, kita sudah masuk di Hajar Aswad tadi, saya ulang lagi. Nah, Hajar Aswad ini adalah kalau misalkan kita berdoa, kita berhasil memberikan isyarat atau bahkan menciumnya atau memegangnya, maka dosa kita diampunkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup memberikan isyarat. Aduh, Yang kedua ada multazam Bapak Ibu semuanya. Multazam ini adalah tempat di mana mustajab berdoa seperti itu. Nah, jadi posisinya ada di samping sebelah kanan Hajar Aswad dan di samping kiri di pintu Ka'bah. Nah, ini pintu Ka'bah dan juga nih Bapak Ibu semua, ini adalah makam Ibrahim. Makam Ibrahim adalah itu bukan kuburan tetapi adalah bekas injakan kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah seperti itu. Nah, ini adalah salah satu mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam seperti itu. Nah, ini ada Hijr Ismail Bapak Ibu semuanya. Hijr Ismail ini adalah pahalanya kalau misalkan kita sholat di Hijr Ismail 2 rakaat saja, maka pahalanya, maka sholatnya seperti sholat di dalam Ka'bah seperti itu. Nah, itu Hijr Ismail. Nah, rukun Yamani ini Bapak Ibu semuanya. Rukun Yamani. Nah, ketika kita sudah tahu bagian-bagian dari Ka'bah, maka yang harus kita ketahui selanjutnya Bapak Ibu semuanya, yang pertama, sebelum kita melaksanakan tawaf, pada saat tawaf kita harus dalam keadaan suci. Pada saat akan mulai tawaf, pakaian ihram untuk laki-laki, maka pundak sebelah kanannya dibuka seperti itu. Nah, lanjut. Posisi berihram kalau ketika kita sudah mulai tawaf, nanti Bapak Ibu semuanya ada lampu berwarna hijau itu sebagai patokan untuk mulai melaksanakan apa? Melaksanakan tawaf seperti itu. Nanti Bapak Ibu semuanya kalau misalkan pundak sebelah kirinya sudah sejajar dengan Hajar Aswad dan sebelah kanannya juga sudah pas dengan lampu hijau sebagai patokan, kalau misalkan tidak kelihatan Hajar Aswadnya atau tidak kelihatan, bisa melihat di sebelah kanan kita, nanti ada tinggi di sana ada lampu warna hijau. Nanti kita akan membaca
Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Tiga kali seperti itu. Nah, barulah kita memulai posisi tawaf dimulai dari Hajar Aswad dengan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, nanti kita akan sampai di sana. Nanti kita mulai dengan bacaan lagi Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika ilal akhir. Nanti kita akan membacakan doa sesuai dengan buku manasik umroh dari umroh barangan sendiri. Nanti dapat ibu semuanya. Nanti kita akan memakai itu sesuai dengan doa-doa itu. Nanti putaran pertama apa, kedua apa sesuai dengan buku yang sudah disiapkan oleh umroh barangan seperti itu. Nah, nanti ketika ketika kita mulai doanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha akbar, nanti ditambah lagi dengan banyak-banyak doa. Nanti ketika kita sudah sampai di rukun yamani, kita akan membaca lagi memberikan isyarat Bismillahi Allahu Akbar, tapi tidak usah mengangkat tangan seperti itu. Nanti kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah doanya seperti itu. Nah, ditambah lagi wa adkhilna jannata ma'al abrar ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Seperti itu. Nah, lanjut. Setelah itu, Bapak Ibu semuanya, kita akan sampai di di Hajar Aswad kembali. Nanti kita akan memberikan isyarat lagi Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Sama. Nanti dari putaran ke-1 sampai putaran kedua, ketiga, dan seterusnya, kita akan memberikan isyarat di Hajar Aswad dan di rukun yamani seperti itu. Misalkan Bapak Ibu semuanya, misalkan kita batal wudhunya, maka yang batal wudhunya silakan memisah dari rombongan untuk mengambil wudhu. Jadi misalkan Bapak Ibu semua tidak suci atau tidak dalam keadaan berwudhu, maka kita tidak boleh melaksanakan tawaf. Kalau misalkan batal wudhunya, nah, ketika batal wudhunya, silakan Bapak Ibu semuanya memisahkan diri dari grup dan mengambil wudhu. Mengambil wudhu di mana? Nanti ada di pelataran Ka'bah Bapak Ibu semuanya. Nanti cari tempat saja yang ada airnya. Jadi tempat wudhu atau kamar mandi Bapak Ibu semuanya. Sedikit informasi bahwasanya kamar mandi dan tempat wudhu di Masjidil Haram itu tidak ada. Nah, ada tapi sedikit untuk tempat wudhu. Kalau kamar mandi tidak ada. Kamar mandi di luar semuanya. Jadi misalkan ada yang pengen kebelet buang air besar atau kecil, di sana tidak bisa di pelantaran Ka'bah tidak bisa. Nah, jadi semuanya harus keluar dari pelantaran Ka'bah, harus keluar dari Masjidil Haram untuk mencari kamar mandi. Jadi kalau misalkan jamaah Indonesia nanti biasanya membawa semprotan itu atau membawa air dalam botol, langsung melaksanakan wudhu lagi. Setelah suci lagi, setelah dalam keadaan wudhu, Bapak Ibu semuanya bisa kembali lagi untuk melanjutkan tawafnya. Kalau misalkan batalnya di antara putaran kedua dan ketiga, nah di pertengahannya kita batal di antara putaran kedua sama ketiga, maka kita harus mengulangi lagi tawafnya dari putaran kedua dimulai dari Hajar Aswad. Kalau misalkan di pertengahan kita batal, kita lanjutin dari pertengahan itu tidak boleh Bapak Ibu semua, tetapi harus mulai kembali dari mana? Dari Hajar Aswad seperti itu. Nah, ketika kita sudah selesai melaksanakan tawaf, sudah 7 putaran, kita akan menuju ke makam Ibrahim dengan membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Nanti setelah itu, setelah tawaf kita ada disunnahkan lagi Bapak Ibu semuanya. Setelah melaksanakan tawaf kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Setelah melaksanakan doa bersama-sama, maka kita akan disunnahkan apalagi? Disunnahkan untuk melaksanakan salat sunnah tawaf. Berapa rakaat? 2 rakaat saja. Bagaimana niatnya? Saya niat salat sunat tawaf 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disunnahkan membaca surah Al-Kafirun dan disunnahkan lagi membaca surah Al-Ikhlas ketika di rakaat keduanya. Nah, untuk salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, nanti Bapak Ibu semua kita kondisional saja, nanti kita dapat tempat sholatnya di mana. Kalau bisa kita yang enak buat grup semua seperti itu. Nah, nanti jamaah laki-laki yang pundak sebelah kanannya sebelumnya terbuka, setelah itu bisa ditutupkan seperti itu. Nah, ditutupkan di pundak sebelah kanannya seperti itu.
Nah, lanjut lagi. Ini adalah doa setelah tawaf tadi yang saya bilangin sebelum kita melaksanakan salat. Bagaimana ya Rabbal Baitul Atiq, a'ti riqabana wa riqabaina wa ummahatina wa ikhwanina wa auladina minan nar ya zal judi wal karim wal fadli wal manni wal ata'i wal ihsan ilal akhir, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, selesai kita melaksanakan tawaf, maka kita ada disunnahkan lagi Bapak Ibu semuanya untuk apa? Untuk minum air Zam-Zam. Ketika selesai sholat sunnah tawaf, kita kembali ke belakang mencari tempat air Zam-Zam. Setelah itu kita akan mengambil air Zam-Zam bersama-sama, sudah memegang semua-semuanya, kita akan menghadap ke Ka'bah untuk apa? Untuk berdoa dan meminum air Zam-Zam. Bagaimana doa minum air Zam-Zam? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'im wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ketika ini dulu Rasulullah SAW ketika berdiri beliau minum air Zam-Zam. Apakah boleh meminum air sambil berdiri? Boleh saja, tetapi alangkah baiknya kita minum air sambil duduk seperti itu. Nah, saya itu Bapak Ibu semuanya ketika menuju ke Bukit Sofa atau melaksanakan sa'i, kita masuk ke rukun yang keempat adalah rukun yang ketiga, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, kita melaksanakan sa'i. Nah, dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Sebelum kita melaksanakan sa'i, nanti kita akan menghadap Ka'bah di atas Bukit Sofa dan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah ilal akhir. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, selesai kita membaca doa di atas Bukit Sofa, barulah kita memulai di atas Bukit Sofa dan membaca apa lagi? Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajja baita aw tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Wa man tatawwa khaira fa innallaha syakirun alim. Barulah kita menuju melaksanakan sa'i. Nah, seperti ini gambarnya Bapak Ibu semuanya. Nanti di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah nanti ada lampu hijau. Disunahkan untuk laki-laki apa? Berlari-lari kecil seperti itu. Nah, kita dari sini Bukit Sofa yang berwarna merah, kita jalan, nanti berdoa lagi. Nah, sesampai kita di lampu hijau, nanti kita akan berdoa seperti ini. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ilal akhir. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya dari Bukit Sofa ke Marwah itu 1 kali. Marwah ke Sofa itu 2 kali seperti itu. Nah, nanti kita akan berdoa bersama-sama. Nanti ketika kita mau sampai di Bukit Marwah Bapak Ibu semuanya, kita akan membaca doa lagi. Inna Sofa wal Marwata min sa'irillah. Faman hajja baita ilal akhir, seperti itu. Sampai dengan bacaan selanjutnya. Nah, ketika kita sudah sampai di Bukit Marwah, nanti kita akan kembali lagi ke Bukit Sofa. Sama doanya nanti kita pandu dengan sesuai dengan buku tuntunan kita. Nanti di lampu hijau nanti kita akan membaca lagi Rabbighfir warham dan seterusnya. Nah, nanti kita akan kembali lagi di Bukit Sofa. Sebanyak berapa kali Bapak Ibu semuanya? Sebanyak 7 kali insya Allah kita akan melaksanakan sa'inya seperti itu. Nah, nanti setelah kita sa'i dengan kita membaca doa semuanya, selesailah sa'i kita, nanti kita akan membaca apa? Allahumma rabbana taqabbal minna wa'afina wa'fu anna ilal akhir, seperti itu. Nah, itulah doanya ketika kita setelah melaksanakan sa'i. Nanti Bapak Ibu semuanya silakan dijaga kesehatannya, dibiasakan jalan-jalan jauh. Karena apa Bapak Ibu semuanya? Karena umrah itu ketika sa'i kita kurang lebih 3 kilometer untuk jalan seperti itu. Nah, jadi staminanya, fisiknya silakan dijaga dengan baik. Yang biasa nggak pernah jalan kaki atau pejalan kaki jauh, silakan dicoba jalan kaki pelan-pelan seperti itu. Supaya kita terbiasa untuk melaksanakan ibadah umroh, karena ibadah umroh ini adalah ibadah fisik. Karena di umroh barengan kita akan mendapatkan umroh sebanyak 2 kali seperti itu. Nah, setelah kita melaksanakan sa'i, Bapak Ibu semuanya, kita akan keluar dari Masjidil Haram. Nanti kita akan keluar di pelantaran Masjidil Haram. Nanti kita akan melaksanakan tahallul. Tahallul itu disunnahkan motongnya 3 helai dan disunnahkan untuk jamaah laki-laki memotong atau menggundul semua rambut seperti itu. Nah, bagaimana untuk yang memotong? Boleh memotong sendiri atau dipotongi orang yang sudah
berumrah seperti itu. Kalau misalkan jamaah laki-laki memotongnya 3 helai saja, maka didoakan sama Rasulullah 1 kali. Kalau misalkan digundulkan semuanya rambutnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang-orang seperti itu apa? Dengan doa sebanyak 3 kali didoakan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa dari apa namanya hadiah Allah berikan bagi orang tahalul? Jadi setiap yang rambut kita potongkan itu, setiap helainya itulah diampunkan dosa dosa kita. Kalau misalkan itu jamaah laki-laki, apa namanya, kalau digundulkan insya Allah pahala apa dosa-dosa kita akan banyak dihapuskan, seperti itu. Nah, lanjut Bapak Ibu semuanya, setelah tahallul, kita tutup dengan rukun yang kelima adalah tertib seperti itu. Jadi Bapak Ibu semuanya, dari 1 sampai 5 rukun dari niat umroh, tawaf, sa'i, tahallul, dan diakhiri dengan tertib. Jadi Bapak Ibu semuanya nggak boleh ketika umroh kita sa'i dulu, karena jauh kan, nah kita sa'i terlebih dahulu, nggak boleh. Kita tahallul dulu baru melaksanakan tawaf, nggak boleh. Jadi harus tertib dari apa namanya, dari niat, tawaf, sa'i, tahallul, dan sa'i dan tahallul seperti itu. Jadi semuanya harus disesuaikan seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, inilah apa namanya, manasik umroh. Nanti kita juga akan diberikan oleh tim umroh barengan juga untuk manasik langsung di kota Madinah seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, jikalau ada pertanyaan, jikalau ada yang masih bingung atau mau ditanyakan seperti itu, boleh ditanyakan. Bahwasanya umroh barengan ini memberikan fasilitas kepada Bapak Ibu semuanya melaksanakan umrohnya 2 kali. Jikalau Bapak Ibu semuanya ada berpendapat umrohnya hanya 1 kali, ya tidak apa-apa. Kalau misalkan ada yang pengen umrohnya berkali-kali, juga kita tidak apa-apa seperti itu. Insya Allah umroh barengan akan memandu Bapak Ibu semuanya dari semua golongan seperti itu. Jadi kalau misalkan ada berpendapat yang berbeda dengan tim di lapangan atau apa namanya yang sudah disampaikan sama tim umroh barengan, kita akan hargai semua itu semuanya. Jadi Bapak Ibu semuanya yang mau umroh 1 kali, 2 kali, bahkan berkali-kali ya silahkan baik Bapak Ibu semuanya. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu semuanya, maka boleh Ustadz Anis silakan. Yang mau bertanya boleh di open mic-nya, mungkin kita 5 orang. Pertanyaan pertama boleh. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ambil alih lagi sebagai moderator. Alhamdulillah wa syukurillah, manasik umroh telah dilaksanakan dan itulah sebagaimana gambaran yang telah disampaikan oleh Ustadz Matori. Dan sedangkan rukun umroh yang telah disampaikan Ustadz Matori tadi tidaklah banyak-banyak melainkan cuma 5, yaitu ketika kita mengambil ihram mikot, yang pertama niat, yang kedua niat ihram, yang kedua kita melaksanakan tawaf, yang ketiga kita melaksanakan sa'i, dan yang keempat kita melaksanakan tahallul, dan yang kelima tertib. Itulah daripada rukun-rukun umroh. Akan tetapi yang paling detailnya nanti ketika di lapangan adalah menjaga ketika kita sudah berihram daripada ihram kita. Bagaimana kita menjaganya agar kita tetap suci, bagaimana ihram kita supaya tidak batal, bagaimana ihram kita supaya tidak fasid, supaya tidak rusak ketika kita sudah berihram, ketika kita sudah bersuci. Nah, itulah nanti bagaimana kita menjaga di lapangan. Dan di lapanganlah nanti yang akan dipandu oleh Ustadz Matori dan tim-tim yang lainnya yang akan memandu umroh kita ketika perjalanan dari Madinah, dari Mekah. Bagaimana kita dan mereka tim akan selalu mengingatkan ketika kita berihram untuk menjaga kesucian ihram kita dan kesucian untuk kita ketika di sana nanti. Nah, setelah ini silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya seputar manasik umroh atau sistematis daripada perjalanan atau ketika kita perjalanan dari Mekah Madinah dan ketika melaksanakan ibadah umroh. Ada mungkin hal-hal yang belum diketahui atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan bagaimana ketika kita batal di pertengahan tawaf, bagaimana kita ketika sa'i nanti batal uduknya, bagaimana nanti ketika kita sudah ketika tawaf mau berhajat begitu kan, apakah kita mengulang lagi tawafnya. Nah, silahkan Bapak Ibu tanyakan. Kita buka pertanyaannya untuk 5 orang pertama dulu. Baik, sepertinya di kolom komentar sudah ada beberapa pertanyaan. Boleh. Jadi yang pengen bertanya silakan taruh di kolom komentar, tetapi yang mau bertanya boleh dilemparkan ke 5 aja, takutnya waktunya
singkat atau bagaimana Anis dibuka saja 5 Bagaimana? pertanyaan. Baik, siap, Seth. Jadi yang pertama saya izin karena di sini sudah ada tercantum di kolom komentar. Nanti Baik. Bapak Ibu yang langsung mau bertanya lewat open mic nanti saya buka lagi. Yang sekarang kita Oke. buka dulu di komentarnya. Yang pertama nih Ya. mungkin Seth ada pertanyaan dari jemaah kalau misalnya Baik. kondisinya kakinya sakit, apakah bisa memakai kursi roda? Nah, yang kedua, Ustadz, itu kalaunya wanita yang sedang haid, bagaimana umrohnya, Ustadz? Mungkin dua itu dulu, Ustadz, antum boleh berikan Baik. jawabannya di sini. Yang pertama, kalau misalkan kondisi kakinya sakit, apakah bisa memakai kursi roda? Sangat boleh Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti dari tim umroh barengan juga menyediakan jasa untuk memakai kursi roda ketika umroh. Tetapi kalau misalkan pengen pakai jasa di Masjidil Haram juga bisa seperti itu. Tetapi kebanyakan dari tim umroh barengan kan menyediakan kondisi jasa sewa kursi roda seperti itu. Jadi ketika dikasih kursi roda nanti juga ada pemandunya sekalian. Jadi didorong sekalian dipandu buat umrohnya seperti itu. Yang kedua, apakah ketika kalau wanita sedang haid gimana umrohnya Ustaz? Untuk umrohnya ketika haid, jamaah perempuan tidak boleh untuk melaksanakan umroh kecuali setelah suci kembali baru boleh melaksanakan umroh seperti itu. Jadi dalam keadaan haid tidak boleh melaksanakan umroh. Tapi kalau sudah suci, sudah bersih kembali boleh untuk melaksanakan umroh. Seperti itu. Baik, mungkin sekiranya itu sudah terjawab. Kita lanjut dengan pertanyaan yang ketiga sekalian, yang keempat dan kelima, Ustadz ya. Boleh. Yang ketiga ini pertanyaan bagaimana kalau misalnya perempuan di dalam kamar itu kondisinya di dalam berihram atau sudah bermikot, bolehkah Mhm. auratnya terlihat sesama perempuan ketika di dalam kamar? Oke. Yang Satu. ketiga, ya pertama, yang keduanya, ketika raudhah jatah untuk dari masuk ke raudhah itu ada berapa kali katanya Ustaz. Oke. Nah, setelah itu yang ketiga ini, apakah bisa kita melaksanakan ibadah umroh, kita niatkan untuk keluarga yang sudah meninggal, artinya badal umroh Ustaz ya, untuk Oh, betul. menggantikan keluarga yang sudah meninggal itu gimana menurut antum Ustaz? Silakan Ustaz. Oke, nanti yang soal pertama tadi adalah pertanyaan kalau perempuan di dalam kamar dalam kondisi ihram bolehkah auratnya terlihat sama perempuan? Seperti dalam larangan-larangan ihram tadi, kalau ada nggak untuk membuka aurat termasuk larangan ihram atau tidak? Tidak. Jadi kalau misalkan sesama jamaah perempuan, ada aurat yang harus kita tunjukkan, sekedar aurat saja, ada yang aurat yang tidak boleh kita tunjukkan, seperti itu. Kalau misalkan pengen buka jilbab atau apapun itu masih boleh membuka aurat ketika kita di dalam kamar. Tidak boleh ketika kita tawaf. Oke, ketika kita tawaf baru tidak boleh membuka aurat karena syarat sah tawaf sendiri adalah menutup menutup aurat seperti itu. Kalau misalkan kita di kamar membuka aurat boleh atau tidak? Boleh. Seperti itu. Nah, baik laki-laki maupun perempuan. Dan juga kalau misalkan kain ihram kita Bapak Ibu semuanya terkena najis mau digantikan juga tidak apa-apa seperti itu. Nah, jadi untuk membuka aurat masih diperbolehkan seperti itu. Tidak ada larangan dari dalam keadaan berihram kita membuka aurat itu tidak ada di dalam kamar ya. Kalau misalkan ketika tawaf sa'i ya jelas tidak boleh seperti itu. Nah, yang kedua adalah izin ke rodoh jatah dari travel berapa kali? Dari travel alhamdulillah Bapak Ibu semuanya kita mendapatkan ke raudhah itu 1 kali, tetapi travel mengusahakan sebaik mungkin untuk mendapatkan tasrih raudhah itu, untuk jamaah masuk raudhah itu 1 kali. Untuk masuknya dipandu, jamaah laki-laki dipandu dan jamaah perempuan juga dipandu sama mutawif atau mutawifahnya. Tetapi Bapak Ibu semuanya kita kembali lagi, kalau misalkan dalam keadaan kredit dan muasasah tidak bisa mengeluarkan tasrih raudhah, maka travel sudah mengusaha dengan sebaik mungkin jikalau ada na'udzubillah Bapak Ibu semua terjadi hal seperti itu, karena kredit dan kondisinya muasasahnya ada, tidak bisa mengeluarkan, maka kita tidak bisa memberikan fasilitas untuk masuk raudhah seperti itu. Tetapi travel selalu mengusahakan yang terbaik Bapak Ibu semua untuk bisa masuk raudhah satu kali dalam selama kita di Madinah. Terus apakah bisa kita melaksanakan ibadah umroh yang diniatkan untuk keluarga yang sudah meninggal? Bagaimana cara
caranya dan niatnya. Jadi ini namanya adalah badal umroh. Jadi Bapak Ibu semuanya yang ingin melaksanakan badal umroh harus melaksanakan umroh wajib terlebih dahulu. Wajibnya apa? Wajibnya buat diri sendiri terlebih dahulu. Setelah itu baru bisa kita badal umroh buat keluarga. Dan badal umroh tersendiri mempunyai syarat-syaratnya. Yang pertama sudah meninggal. Yang kedua adalah beragama Islam. Yang ketiga adalah orang yang sudah sakit keras dan kemungkinan besar dan tidak akan bisa datang kembali, tidak bisa akan datang ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umrah, seperti orang yang mohon maaf Bapak Ibu semua, orang yang punya penyakit atau eh, cacat seperti itu. Nah, jadi itu adalah 3 kriteria yang boleh dibadalkan umrohnya seperti itu. Sanes, mari. Baik, saya kira itu sudah terjawab ya Bapak Ibu ya. Ini yang terakhir, gimana kalau misalnya kita nanti umroh bersama suami, ataukah kita laki-laki saja atau perempuan saja nanti ketika kita berumroh? Nanti Bapak Ibu semuanya ketika kita umroh nanti laki-laki dan perempuan kita jadikan satu, nanti insya Allah kita atur formasi dengan sebaik mungkin. Mungkin seperti ini ibu-ibu di 4 barisan dan bapak-bapak bisa di kanan kiri dan belakang seperti itu. Nah, jadi tetap umrohnya bersama-sama seperti itu. Kalau semuanya bersama suami, kasihan Bu kalau misalkan umrohnya nggak ada suaminya. Jadi semuanya baik laki-laki atau perempuan nanti kita tetap sama-sama umrohnya seperti itu. Baik. Berarti itu apakah boleh bersentuhan nanti ketika tawaf? Ketika tawaf, kalau misalkan dalam qaul zahirnya Imam Syafi'i, kalau misalkan kita sengaja sentuhan, kita memegangnya dengan itu, maka batal. Kalau misalkan ketika kita tidak sengaja ataupun dipegang sama orang ataupun itu, dalam Imam Syafi'i dalam qaul zahirnya tidak apa-apa seperti itu. Jadi insya Allah Bapak Ibu semua ketika tawaf, perempuan-perempuan dan laki-laki bisa samping kanan dan samping kiri dan belakang. Insya Allah suami atau temannya atau kakaknya atau adik nggak bakal hilang Bapak Ibu semuanya. Insya Allah aman. Nanti di belakang ada Ustadz Anis, di depan ada saya insya Allah. Nah, jadi ketika tawaf tidak usah memegang atau bersentuhan dengan suami dulu. Kita bersama-sama untuk tetap dalam posisi perempuan-perempuan dan laki-laki lah, seperti itu. Nah, seperti itu Oke. Bapak Ibu. Kalau memegang tangan suami apakah batal? Kalau misalkan ketika umrah tidak batal Bapak Ibu semuanya. Ketika umrah ya ketika tawaf, tetapi ketika tawaf mungkin kita fokus ke masing-masing terlebih dahulu, kita ibadah. Nah, jadi untuk masalah pegang tangan itu ada beberapa pendapat membolehkan dan juga ada beberapa pendapat tidak membolehkan seperti itu. Tetapi kalau saya sendiri bahwasanya untuk keamanan kita berikhtiar, takutnya ketika kita tawaf wudhu kita batal, maka untuk suami dan istri jangan bersentuhan terlebih dahulu seperti itu. Dengan sengaja ya Bapak Ibu semua, tapi kalau tidak sengaja ya tidak apa-apa ketika melaksanakan tawafnya seperti itu. Insya Allah suaminya nggak bakal hilang, istrinya pun tidak bakal hilang. Oke, baik, siap Ustaz. Oke Bapak Ibu, apakah ada yang mau langsung bertanya? Silakan open mic-nya. Yang mau bertanya langsung silakan. Kita kasih kesempatan untuk 3 orang. Mungkin ada yang mau dipertanyakan lagi. Silakan open mic sama open kameranya juga. Yang mau langsung interaksi, ingin bertanya. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang mau dipertanyakan seputar kita ketika keberangkatan umroh atau ketika kita melaksanakan ibadah umroh? Saya teknisi atau yang masih bingung silakan Bapak Ibu semuanya. Nggak Iya. usah sungkan-sungkan dan malu-malu untuk bertanya seperti itu. Atau ada Ya, mic-nya yang belum bisa menghidupkan mic-nya? Silahkan siapa yang mau bertanya, kita tunggu. kita buka untuk orang 5 pertanyaan. Yang mau bertanya silakan. Boleh bertanya Ustadz? Ya, Boleh silakan dong. Ibu. Iya. Ustadz, kalau seandainya itu kan umroh dari travel 2 kali ya. Kalau Ya, betul. seandainya ingin lebih, apa bisa dikondisikan oleh travel?
Kalau misalkan dari travel dapat 2 kali, kalau misalkan yang pengen umroh lebih, nanti kita carikan taksinya, kita bantu carikan taksinya di tempat mikotnya di mana, nanti kita arahkan untuk ibu-ibu yang pengen atau bapak-bapak yang pengen tambahan umroh. Jadi kalau bisa yang pengen umroh tambahan, kalau bisa nanti sama-sama berangkatnya supaya ringan ongkosnya seperti itu. Kalau sendiri-sendiri nanti ongkosnya mahal seperti itu. Baik. Ya, Jadi Ya, nanti kita makasih tim Ustaz. dari tim travel Umroh Berangan kita akan bantu Bapak Ibu semuanya selama di Kota Mekah dan Madinah. ya, betul. Nanti transportasinya bisa diarahkan atau nanti dibantu kita mau ke sana ke tempat mikot tersebut. Ya, makasih Ustaz. Oke, Sama-sama. oke, sama-sama. Mari Bapak Ibu semua ada yang mau tanyakan lagi? Ini ada di komentar Ustadz Anis. Untuk Oke. selama Oh ya, jadwalnya selama bagaimana? Untuk selama Ramadan. Raudah, selama Ramadan, Ah, jadwalnya bagaimana selama di sana? Insya Allah jadwal Ramadan itu kita seperti biasa, ada melaksanakan umrohnya 2 kali, dapat 2 kali, dan juga ada akan dapat apa namanya, ibadah mandirinya lebih banyak Bapak Ibu semuanya. Kalau untuk Raudah, untuk Ramadan yang full untuk Ramadan ya. Ramadan. Nah, Iya. fasilitasnya sama dapatnya sama seperti umroh yang lain maupun yang promo yang banyak-banyak itu semuanya sama, fasilitasnya sama, tetapi kalau misalkan harinya panjang maka banyak, apa namanya, banyak ibadah mandirinya seperti itu. Tetap dapat tarawih 1 kali, tetap melaksanakan citi tour, tetap melaksanakan umroh 2 kali. Kalau misalkan ada tambahan trip yang full Ramadan nanti kita bisa kondisional aja di lapangan seperti itu. Ada kegiatan-kegiatan lainnya nanti kita Benar. bisa kondisional semuanya. Nah, Tetapi yang wajib dari travel semua akan dikasihkan. Nanti kalau misalkan ada agenda sendiri atau pengen kemana ke Museum Wahyu dan ataupun kemana lainnya nanti kita kondisional saja. Jadi kalau misalkan jamaah pengen sana kita bikin barang-barang, nanti kita laksanakan barang-barang seperti itu. Apakah dan disediakan dapur atau peralatan di hotel karena tidak include makan? Nah, ini Bapak Ibu semuanya seperti yang sudah di-share-kan sama Bu Tara, yang owner Travel Umroh Barangan bahwasanya di hotel tidak disediakan dapur terutama. Dan bagaimana peralatannya? Tidak mungkin juga dapur aja tidak disediakan apalagi peralatan dapurnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu semuanya yang tidak include makan biasanya jamaah umroh barangan itu membawa kompor listrik, membawa, pemasak nasi, atau membawa apa lagi, membawa alat-alat lainnya seperti itu. Dari hotel sendiri tidak disediakan dapur maupun peralatannya seperti itu. Nah, jadi kalau juga Bapak Ibu semuanya mungkin di fasilitas hotel yang full Ramadan itu disediakan hanya kulkas, dalamnya kulkas, kamar mandi dalam dan bednya sesuai dengan yang dipesan, dan juga biasanya juga dapat mesin cuci. Mesin cuci insya Allah dikasih ketika, yang full Ramadan itu biasanya, full Ramadan, awal Ramadan maupun akhir akhir Ramadan, itu satu hotel biasanya. Nanti ada tempat nyucinya sendiri seperti itu. Nah, jadi untuk peralatan dapur dan peralatannya tidak ada seperti itu. Biasanya yang tidak ikut makannya seperti itu, masaknya sendiri seperti itu. Dan juga kalau misalkan mau belanja di hotel full Ramadan itu dekat sama tempat, belanja, lauk pauk seperti itu. Atau di dekat, market juga, Indomaret seperti yang ada di Indonesia. Nah, seperti itu. Baik, Ustaz izin menambahkan tentang, Boleh, jadwal Ramadan silakan. tadi, eee, Mhm. maksudnya mungkin jadwal Ramadan yang selama di sana, kita sama seperti jadwal pada umroh pada umumnya. Akan tetapi ketika Ramadan mungkin di sana lebih lebih padat lagi dan lebih crowded lagi. Jadi karena memang, di Ramadan waktunya lebih padat karena, selain sholat berjamaah bareng di Masjidil Haram, dan juga habis maghrib, habis isya itu ada sholat tarawih. Dan ketika sudah sholat tarawih selesai, itu nanti di tengah malam ada sholat tengah malam lagi, disambung lagi sholat tarawihnya, habis itu nanti sholat malam lagi sampai subuh. Nah, mungkin di Mhm. Ramadan itu lebih lebih padat daripada di bulan-bulan biasa seperti itu. Jadi untuk jadwal sendiri sama semuanya, kan tetapi kalau jadwal yang keadaan di sana itu mungkin lebih padat daripada, bulan-bulan biasanya,
Seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin ada ya lagi yang mau ditanyakan atau ada Saya nih yang masih dibingungkan ada lagi? ini kalau paket Kalau- awal Ramadan apa dapat mesin cuci? Pak Anis? Kalau paket Ramadan nggak dapat mesin cuci Bapak Ibu. Kalau mesin cuci itu disediakan hotel tapi tidak boleh dibawa pulang. Nah, jadi nggak dapat kita. Iya. Cuma di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, Silakan mari. Bapak. Mau menanyakan punten Pak Ustadz. Iya, Nggih. silakan Bapak. Ini kan teknis ya, teknis yang Teknis. misalnya yang pakai kereta cepat Iya. sama yang bis. Terus itu kan pasti nyampainya itu kan ke Mekah itu yang pakai kereta dulu ya Pak Ustadz ya. Benar. Nah, nah itu teknisnya gimana tuh Pak Ustadz? Apa harus menunggu dulu nanti biar umroh barengan atau bagaimana teknisnya? Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi khususnya keberangkatan Januari ya Bapak ya. Iya, Nah, betul. insya Allah kita akan teknisinya kita sama seperti nanti kita bermikot dulu di Bir Ali, tetapi menggunakan mobil sendiri, coaster insya Allah, atau HIS, kita menggunakan itu. Nanti setelah kita mengambil mikot, kita akan berangkat ke kereta cepat ke stasiun. ke stasiun. Setelah itu kita ke stasiun, berangkat. Setelah berangkat, kita akan sampai duluan. Insya Allah ketika kita sampai di Mekah, nanti kita dijemput lagi sama mobil khusus, coaster atau HIS dengan jumlah yang kondisional. Kalau misalkan banyak pakai coaster, kalau sedikit pakai HIS seperti itu. Dan juga ketika kita sampai duluan di Mekah, nanti kita akan masuk hotel terlebih dahulu. Dan untuk umrohnya kita akan tetap bareng-bareng menunggu teman-teman dari Madinah yang menggunakan bis seperti itu. Insya Allah kita akan melaksanakan umrah secepat-cepatnya jam 11 atau jam setengah 12 seperti itu. Nah, bisa jadi lebih awal seperti itu Bapak. Untuk teknisinya tetap kita umrohnya bareng-bareng, mungkin yang pakai kereta cepat bisa istirahat lebih lama seperti itu. Bedanya hanya itu. Baik Pak Ustadz, terima kasih untuk informasinya Pak Ustadz. Ya, sama-sama Bapak. Ada lagi yang mau Ada lagi ditanyakan Bapak sampai Ibu ini di semuanya? kolom komentar. Ada mohon info teknisi pelaksanaan untuk makan buka dan sahur saat Ramadan. Apakah bisa makan di dalam masjid atau setiap buka dan sahur dilakukan di tempat-tempat makan di luar masjid? Oke, Boleh, silakan. Bapak Ibu semuanya, untuk teknisi seperti ini mohon teknis pelaksanaan untuk makan, buka dan sahur saat Ramadan. Iya. Jadi Bapak Ibu semuanya yang perlu kita tahui bahwasanya yang ada di Saudi terutama di Masjidil Haram maupun Madinah itu peraturannya kondisional. Kadang boleh, kadang tidak. Seperti Ramadan tahun kemarin itu boleh, 2 tahun yang lalu tidak boleh. Nah, jadi kita akan tetap update bahwasanya boleh atau tidaknya makan di dalam Masjidil Haram atau di luar Masjidil Haram. Nah, seperti itu. Kalau misalkan makan seperti makan roti atau makan kebab atau makan-makan yang lainnya, tidak makan nasi yang pakai piring ataupun itu kalau misalkan di pelantaran Ka'bah tidak boleh seperti itu. Nah, kalau sekedar roti atau nasinya sudah dikotakin dalam kotak kecil atau bagaimanapun, itu insya Allah kalau kita masukkan ke dalam tas kita untuk bekal sahur ataupun buka, insya Allah itu masih diperbolehkan. Cuman Bapak Ibu semuanya perlu diperhatikan bahwasanya kita kembali lagi Ramadan tahun ini peraturannya bagaimana, nanti kita update lagi di lapangan seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan sahur bisa dilakukan di dalam Masjidil Haram atau tidak? Di dalam atau di luar ya? Maksudnya seperti itu, di pelantaran atau di luar? Insya Allah boleh Bapak Ibu semuanya. Dan di sekitar Masjidil Haram itu banyak sekali orang bagi-bagi takjil. Makanan-makanan, roti, kurma, sama selainya, sama minumnya. Banyak sekali orang-orang berbagi seperti itu. Yang penting Bapak Ibu semuanya sanggup aja untuk ngantri. Nah, ada yang ngantri dan juga ada yang dikasih sama petugas seperti itu. Nanti petugas keliling, kita udah satu saf rapi, nanti ada petugas yang keliling untuk membagikan takjil seperti itu. Jadi untuk makan, insya Allah Bapak Ibu saya Masya Allah ketika Ramadan itu selain rame banget dan juga banyak juga orang bagi-bagi takjil. Untuk masalah makan, tidak ada masalah seperti itu. Pasti ada. Yang penting kita mau carinya aja seperti itu.
Ada lagi Bapak Ibu Baik. semuanya? Izin Ustaz, Pak Ustaz. boleh Assalamualaikum bertanya lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Ya Waalaikumsalam boleh, yang warahmatullahi mana wabarakatuh. dulu Silakan ini? Bapak, yang satu dulu. Bapak silakan. Pak Ustaz Hmm. mau tanya provider yang bagus dari Indonesia di situ apa ya Pak buat berkomunikasi dengan keluarga? Oke. Kartu Boleh ya jadi ya? ya kartu provider. Ya, provider Boleh, Sanis, mari telekomunikasi. silakan. Ya, boleh Ya, mungkin saya izin jawab ya untuk provider kartu dari apa namanya di sana yang digunakan itu kondisional aja. Sebagaimana kita sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya kebutuhan kita memang dari Indonesia kita bukan petugas atau yang lainnya, mungkin kita cukup menggunakan roaming yang disediakan di kartu Telkomsel kita masing-masing, kartu provider kita masing-masing kan di situ sudah ada disediakan oleh provider paket-paket roaming. Biasanya paket roaming tersebut di sana berubah menjadi Mobily kalau atau Indosat Pak STI atau Ustaz, Zen. saya pakainya Ada Indosat. juga. Ada. Di sana jaringan alhamdulillah semuanya baik, Bagus cuman ya. kadang di sana itu jaringannya turun naik tergantung tempat yang kita datangin. Tapi kan alhamdulillah semua jaringan di sana nyaman. Jadi Bapak Ibu mau itu memakai Telkomsel, XL, Indosat dan mengambil roamingnya sendiri dari Indonesia itu sangat-sangat tidak masalah begitu. Tidak apa. Jadi tergantung nanti Bapak Ibu memilih paketnya yang mana, memilih eh, providernya yang mana. Biasanya yang paling optimal di dalam jaringan itu Telkomsel. Oke. Telkomsel Pak sama Ustaz, dengan satu Mobily lagi di sana. pertanyaan saya Pak. Silakan. Saya kan nggak rencana mau bawa cash ya, saya mau cashless bawa. Di sana itu untuk QR itu sudah bisa nggak Pak Ustaz untuk Untuk belanja apa seluruh pertokoan itu misalnya jajan apa untuk QR bisa mungkin dari QR atau Indonesia masih belum banyak bisa digunakan. Akan tetapi untuk debit atau kartu daripada untuk belanja mungkin bisa menggunakan kartu debit atau yang ada berlogo Mastercard atau Visa-nya. Dan begitu. Jadi Bapak Ibu bisa juga menarik langsung mata uang di sana langsung dari ATM-nya sendiri. Begitu. Sip. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Ustaz, boleh bertanya lagi. Baik, boleh Bu. Boleh. Eh, untuk keberangkatan Februari kan nggak tanpa makan ya. Itu full tidak ada makan dari travel atau bagaimana? Kan ada yang ke Turkinya juga. Oke. Baik. Pak Ustadz Matori, boleh kan sampaikan. Oke. Untuk yang nggak pakai makannya itu insya Allah kedatangan dan kepulangan itu ketika mau berangkat dan datang insya Allah masih dapat makan satu. Tetapi untuk makan 3 kali seharinya itu tidak dapat. Makannya sendiri-sendiri seperti itu. Nah, jadi travel cuman memberikan makan pas kedatangan di Jeddah dan kepulangan ke Jeddah, dan juga insya Allah mendapatkan snack ketika city tour, insya Allah masih dapat, insya Allah. Itu yang disediakan oleh pihak travel, insya Allah. Nanti update-nya bagaimana lagi, nanti kita kirim lagi di grup seperti itu. Dan untuk makanan 3 kali seharinya untuk jamaah Februari tanggal 13 Bu ya? Iya. Tanggal 13 nanti itu insya Allah di sekitar hotelnya banyak juga makanan, insya Allah di tanggal 13. Melimpah ruah di sana, insya Kalau Allah. di Turki Ustadz? Kalau di Turki saya belum update bagaimananya. Kalau misalkan nggak pakai makan, kalau misalkan di Turki, kalau misalkan hotelnya sudah sama include makan deh. Kalau hotel di Turki ya Bapak Ibu semuanya, insya Allah sudah masuk makannya di hotel seperti. Tapi nanti di cross check lagi, tanyain lagi sama TL atau petugas yang ketika membawa update-nya bagaimana. Nanti kita update lagi apakah dapat di Turkinya atau tidaknya seperti itu. Nanti kita Iya. conditional lagi seperti itu. Biar bisa memastikan. Nanti takutnya saya ngomong dapat, ternyata nggak dapat. Kayak gitu kan. Iya. Nanti Baik. kita fix-nya kita kabarkan lagi di grup. Ya, makasih Ustadz. Sama-sama. Ya, sama-sama. Baik Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup jelas daripada pertanyaan tanya jawab tersebut. Ya. Ini tanya. Oh ya baik, siap Mari, Bu. Ibu Ibu Kamalia nih. Temu lagi kita Bu ya. Silakan Ibu. Oke. Iya. Sekarang
penggunaan provider chat kan dilarang ya Ustaz. Ya. Apa solusinya? Terus yang kedua, untuk ketersediaan shuttle itu kira-kira masih jalan jauh atau gimana, Ustaz? Dari Gi- hotel, dari masjid. Terima kasih. baik. Ya, sama-sama. Baik, Ustadz Matori, boleh diterangkan sedikit tentang provider dan shuttle Oke. ini? Sebelumnya saya pengen bertanya Ibu paket Ramadan apa yang shuttle Februari? September, Ustaz. Jadi, Oh, September ya, berarti itu untuk fasilitas shuttle-nya ada di depan hotel. Nanti kita akan berhenti di terminal Jarwal yang biasa umroh yang pakai shuttle ya, Bapak Ibu semuanya. Nanti Jarwal, nanti itu posisinya ada di belakang Anjum, Bapak Ibu semuanya, di belakang Hotel Anjum. Nah, hotelnya di belakang Anjum tempat tempat Stasiun. pemberhentian bisnya. Untuk dari stasiun atau terminal dari ke Masjidil Haram itu insya Allah masih perlu jalan kaki lagi Ibu. Kurang lebih 300 meteran insya Allah. Nah, masih berjalan kaki seperti itu. Untuk bisnya insya Allah selalu banyak busnya sekitar 5 sampai Shuttle. 6 kurang lebih Iya. bis shuttle-nya seperti itu. Jadi shuttle-nya ada terus insya Allah. Kalau shuttle itu sistemnya kalau sudah penuh berangkat seperti itu. Nah, jadi untuk fasilitas shuttle-nya banyak, bisnya banyak, dan untuk di depan untuk ngambilnya ada di hotel. Nanti kalau misalkan kita sudah sampai di terminal, nanti kita turun, nanti baru berjalan kaki lagi ke Masjidil Haram. Posisi terminalnya di mana kalau Bapak Ibu semua bertanya? Di belakang Hotel Anjum seperti itu. Hotel Anjum yang bintang 5 seperti itu. untuk yang provider headset Ustaz di mana? Yang headset yang ketika umroh memakai transmitter, betul? Iya, betul. Sekarang Bapak Ibu semuanya ada kebijakan baru dari pihak Saudi, kita tidak boleh menggunakan transmitter. Jadi kemarin sudah beberapa travel lain bahwasanya tidak ketangkap sama askarinya atau polisinya ketika menggunakan itu, seperti itu. Ada juga yang masih menggunakan tapi tidak ketangkap. Juga ada yang yang menggunakan kedapatan sama askarinya. Nanti kalau misalkan na'udzubillah Bapak Ibu semuanya kita tidak diberikan rezeki yang lebih sama Allah, nanti saya dibawa nanti gimana bimbingan Bapak Ibu semuanya. Ya. Jadi saya nggak bisa melanjutkan bimbingan Bapak Ibu semuanya. Nanti kita ngeliat kondisinya bagaimana. Kalau misalkan memungkinkan kita menggunakan. Insya Allah umroh barangan sudah menyiapkan transmitternya semuanya. Tinggal kebijakan pihak Saudinya bagaimana. Apakah masih boleh atau tidaknya. Sampai saat ini tidak boleh. Sampai saat ini masih tidak boleh. Nanti kita akan update lagi boleh atau tidaknya ketika Bapak Ibu semuanya datang ke sini. Kalau misalkan tidak boleh, bagaimana untuk pembimbingan baca doanya nanti saya teriak-teriak. Teriak-teriak untuk bisa Bapak Ibu semuanya mendengarkan. Nanti bagaimana subhanallah, nanti Bapak Ibu ngomong subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah dan seterusnya seperti itu. Jadi kita masih mengikuti peraturan pihak Saudi Arabia. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa itu sudah terjawab semua oleh Ustadz Motori. Nanti soal masalah teknisi dan yang lainnya kita lanjutkan di grupnya masing-masing dan sama tour leadernya masing-masing. Mungkin sedikit saya pengen menguraikan masalah teknisi. Untuk persiapan keberangkatan juga jangan lupa disiapkan dokumen-dokumen yang telah ditulis di dalam grup yang sudah tertera di sana seperti bagaimana paspor, habis itu buku kuning atau buku meningitis, vaksin. Setelah itu nanti juga Siskopatuh yang dikasihkan oleh travel. Siskopatuh adalah kartu yang seperti biasa dikalungkan di leher kita dan itu sebagai ganti identitas paspor kita. Itu adalah Siskopatuh. Jadi itu bisa dipakai ketika keberangkatan sampai kepulangan nanti. Dan itu adalah salah satu pengganti paspor atau pengganti identitas kita selama kita berada di Saudi Arabia begitu. Nah, setelah itu nanti ketika keberangkatan kita juga memakai kain seragam yang sudah disediakan oleh travel, yang disediakan oleh umroh barengan juga. Jadi biasanya itu digunakan ketika kita keberangkatan atau kepulangan supaya memudahkan
bagi tour leader untuk melihat jamaahnya. Jadi grupnya atau rombongannya agar tidak terpisah, agar tidak terpencar kemana-mana dan mudah untuk dilihat begitu. Nah, setelah itu nanti juga kita mendapatkan kain sarung atau cover yang mengambil paket lengkap seperti itu. Gunanya apa? Gunanya seperti ketika kita kedatangan ke Mekah atau ke Madinah nanti memudahkan untuk porter atau handlingnya mengambil barang-barang kita seperti koper atau ini tas kabin, memudahkan untuk mereka mengangkat supaya tidak tertukar juga. Jadi mohon nanti ketika sudah sampai sarung sarung koper itu sampai agar semuanya dipakai sarungnya supaya warnanya semua sama rata dan mudah untuk diambil, membantu porter sama membantu handling untuk menyusun barang-barang Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih seperti itu. Mungkin secara teknisi nanti akan disampaikan lagi oleh TL-TL-nya masing-masing di setiap grup dan setiap keberangkatan. Baik, mungkin di sini ada TL keberangkatan Januari yang akan datang, Bu Lia, mau ada yang disampaikan? Daripada TL apa keberangkatan tersebut, apakah ada yang mau disampaikan? Silakan Mbak Lia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf ini wabarakatuh. sambil di jalan, Iya, lagi di jalan. Untuk info-info dari saya sebagai tour leader nanti akan diinformasi update-nya melalui grup saja mungkin ya, baik. melalui grup WA. Jadi bisa Hmm, pantau di grup WA bagi keluarga, bagi ada keluarganya yang belum masuk ke grup bisa dimasukkan ke grup untuk informasi-informasi lebih update. baik. Nah, Oke, mungkin itu saja dari saya. baik. Baik, Atau terima kasih. kalau ada yang mau ditanya-tanya lebih detail bisa langsung japri juga ke saya. Oke, siap. Baik, Baik, terima kasih itu Mbak saja Lia. dari saya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin dari informasi daripada TL yang keberangkatan ke depan ini nanti Bapak Ibu bisa langsung menjapri atau langsung chat ke tour leadernya atau bisa juga bertanya lebih lanjut ke di grup WA yang telah disediakan oleh admin-admin sebagaimana berikutnya. Alhamdulillah wa syukurillah ini sudah sampai jam 5 lewat kita di sini mungkin untuk waktu WITA dan waktu WIB-nya mungkin sudah sampai jam 4 jam kurang lebih jam setengah 5. Alhamdulillah wa syukurillah telah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah mungkin sudah waktunya untuk kita tutup manasik kita dan juga sudah kita uraikan tanya jawab seputar manasik, seputar teknisi di lapangan. Mungkin Bapak Ibu jika ada yang masih kebingungan atau masih ada yang ditanyakan, nanti kita lanjut lagi di WA, nanti kita lanjut lagi di Japri, silakan Japri adminnya, silakan Japri pembimbingnya, silakan menjapri daripada tour leadernya nanti akan datang. Alhamdulillah wa syukurillah telah berjalan manasik kita, insya Allah akan kita tutup setelah ini. Ustadz Matori boleh memimpin doa sebelum kita tutup acara kita hari ini? Sebelum kita tutup, kita foto dulu terlebih dahulu. Nyalakan Oke, semuanya, kamera Bapak Ibu semuanya seperti itu. Sebagai baik, kenang-kenangan awal langkah kita bareng-bareng. Nah, baik, nyalain kamera dulu. Anis, boleh deh screenshot? Boleh? boleh, Boleh boleh. nanti ikut hitungannya Ustadz Anis. Nanti akan di screenshot buat dokumentasi dan kenang-kenangan kita Baik, awal semuanya. Semoga kita diberikan kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala. baik. Baik, kita Ayo Bu, foto senyum ya bareng. semuanya ya. Ustadz Antum Ya, juga ini ya nanti screenshotnya takutnya screenshot Anda nggak banyak. Oke. Aku mah oke dimatiin sebentar. kameranya sama host, gak bisa lihat, Mohon maaf Ibu, gak salah bisa, pencet kayaknya tadi itu. gak Mau bisa matikan. screenshot Bentar. sama Ustadz Al jadinya deh. Bisa udah ya, sudah bisa ya. Sudah. Oke Masih Oke, gak sebentar. bisa, masih masih gak nggak bisa bisa. Ibu. Coba saya nyalakan dulu. Bentar. Oke. Iya, udah bisa Bu? Barusan bisa. Baik. Baik, kita Ayo. foto dulu. Ini kayaknya
1, 2, 3. Enggak. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Terakhir. Lagi, Oke. mari. Siap. 1, Terakhir ya. 1, 2. 2, 3. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas Alhamdulillah. waktunya, atas ketersediaan waktunya. Semoga awal pertemuan kita manasik ini, bertemunya kita di sini, kita berjumpa lagi di dalam keadaan sehat walafiat ketika kita bertemu di Haramain nanti. Ketika kita bertemu di kota Mekah Madinah, kota suci ke Baitullah nanti. Sebagaimana pertemuan Amin. kita hari ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan semua rezekinya, dilancarkan perjalanannya, dan juga nanti kita dipertemukan di dalam keadaan seperti ini pula. Silakan Amin. Ustadz Matori, sebelum kita Ya. tutup acara kita baca doa terlebih dahulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Amin. shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi damahu yukafi mazidah. Ya Rabbana Amin. lakal hamdu kama yanbaghi li janajihkal karimi sultanik. Allahumma Amin. inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ina. Allahumma Amin. ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayani saghira. Allahumma Amin. fa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal bihan wal fitan ma zahara minha wa batan min baladina hadzal khassa wa min buldani Amin. muslimin amah. Allahumma ansur man nasara ad-din wa hdalul man hadal muslimin. Allahumma ansur ikhwanina muslimina fi kulli makan. Allahumma hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Amin. Amin. Allahumma rzuqna ziyaratan ila Baitullah marratan wa marratan. Allahumma rzuqna ziyaratan ila Baitullah marratan wa marratan. Rabbana atina Amin. fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana Amin. rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Taqabbalallahu Kasih minna Ustadz wa minkum. Matori. Inna Kasih wa Ustadz Sama-sama, Anis. sama-sama Ibu Bapak, baik Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, nanti kalau jika ada yang masih kebingungan atau mau ditanyakan, silahkan ganggu saja TL-nya, ganggu saja adminnya. Silahkan dipertanyakan, silahkan Mutawifnya japri jangan nanti. lupa. Iya, silahkan Mutawif ya, dijapri, boleh. silahkan ditanyakan agar supaya ketika keberangkatan nanti sudah siap semuanya secara fisik maupun secara zahir maupun secara batin. Nah, Amin. juga jangan lupa disiapkan doa-doa terbaik ketika nanti datang Maaf, ke mau kasih tambahan. ya. Silakan. Untuk yang wanita bisa, yang masih haid bisa mulai minum obat penunda haidnya. Iya. Karena sudah H-7 untuk berangkatan Januari ya. Oke. Jadi untuk yang ibu-ibunya bisa mulai minum penunda haidnya. Ikhtiar kita semoga jangan sampai kita haid pada saat tiba di tanah suci. Benar. Itu lalu yang Benar. kedua, tambahan keduanya mulai olahraga jogging minimal 30 menit Benar. sehari untuk melatih. Tadi Benar. mungkin Ustadz Matori sudah sampaikan, tapi Iya. saya ingatkan kembali karena itu sangat penting sekali, apalagi yang pertama kali umroh. Baik. Mungkin itu saja tambahan dari saya, Ustadz. Terima kasih. Baik, siap. Terima kasih banyak. Juga nanti kan itu jaraknya sekitar 7,5 kilo jarak ketika tawaf dan sa'i. Nah, mungkin nanti disiapkan lagi fisiknya, disiapkan lagi doa-doa yang terbaik ketika datang ke Madinah, ketika datang ke kota Mekah. Nanti di sana banyak tempat-tempat mustajab yang memang ketika kita berdoa di sana mungkin langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ketika kita datang sana kita minim persiapan, kita sedikit doa, kita sedikit permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala di sana sangat-sangat pemurah, sangat-sangat banyak tempat-tempat yang dimustajabkan ketika kita datang ke sana. Dan juga di sana banyak-banyak minta ampun dan banyak-banyak meminta berdoa ketika sampai di kota Madinah maupun kota Mekah. Di kota Madinah jangan lupa banyak-banyak berbaca sholawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kirim salam kepada beliau. Dan ketika di kota Mekah jangan lupa banyak-banyak berdoa, banyak-banyak baca Al-Quran, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun. Karena kesempatan umroh adalah kesempatan yang sangat besar untuk pengampunan dosa-dosa kita semua dan
juga untuk meminta hajat kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena acara sudah sampai di penghujung acara, kita sudah berdoa bersama-sama. Kita tutup acara manasik online kita hari ini. Semoga hari ini kita dipertemukan di dalam keadaan sehat walafiat. Semoga nanti kelak kita dipertemukan kembali di tanah suci Haramain di dalam keadaan sehat walafiat pula. Sampai kita Amin. Ya Rabbal dipertemukan Alamin. kembali di surganya nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai di sini saya Muhammad Anis memohon maaf atas khilaf dan salahnya daripada kata-kata saya. Saya izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu. Baik, saya izin pamit ya. Ustadz Matori, terima kasih manasiknya. Makasih Ustadz Al. Sampai ketemu nanti minggu depan. Ketemu lagi nanti insya Allah. Ibu Kamalia, nanti kita ketemu lagi insya Allah. Ya, baik Bapak Ibu, sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makasih semuanya. Izin pamit melanjutkan. Silahkan. Ya. Yang berkendara, yang di dalam hotel, di dalam mobil hati-hati berkendara. Silahkan lanjutkan perjalanan kembali. Nyari obat. Ah, hati-hati. Hati-hati yang lagi di jalan. Hati-hati lagi di jalan. Silahkan Bapak Ibu melanjutkan aktivitasnya kembali. Jangan lupa sudah sholat asar. Baik, Ustadz Matori, saya izin pamit Ustadz Matori ya. Bapak Ibu, saya izin pamit ya. Assalamualaikum. Salam.